Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, para siswa ataupun santri sekalian? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang topik 14.2 tentang sinapsis ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sinapsis. Bismillah, kita mulai dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Quran Surat Al-Infitar ayat 6-8. How can you correlate the dalil with our topic? Apa sih hubungannya dalil ini dengan topik kita? Nah, dipikir sendiri ya. Insya Allah mudah. Kita lanjut. Sebelum belajar tentang synapse atau sinapsis, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang neuron. Apa itu neuron? Secara mudah, neuron disebut sebagai nerve cells atau sel syaraf. Nah, kita baca ya. All the information carried by the nervous system travels along specialized cells called neurons. Semua informasi atau semua impuls, semua rangsangan akan dibawa oleh sistem syaraf melalui sel yang sudah specialized, yang sudah terspesialisasi, disebut sebagai neurons ya, atau sel syaraf. Jadi impuls listrik akan dibawa oleh neurons ini. And the structure of a single neuron is well adapted to its function of carrying information. Struktur dari satu neuron telah teradaptasi sangat baik terhadap fungsinya membawa informasi. Nah, ini gambar diagram dari neurons. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengetahui bahwa ada neuron motorik, ada neuron sensorik, nanti ada interneuron, ada 3 nanti ya, neuron itu ada 3. Nah, ada apa namanya? Sensory neuron, ini neuron, ada sensory neuron, ada motor neuron, ada namanya interneuron. Dan yang diagram di gambar ini adalah this motor neuron motorik. Oke ya. Kita bahas bagian-bagiannya di dalam. Di ujung neurons terdapat dendrites, ini ya. Ini dendrites. Apa itu dendrites? Dendrites itu serabut pendek ya, serabut syaraf pendek. Fungsinya untuk collect information from other cells. Dendrit ini menerima informasi dari neuron atau dari neuron sebelumnya gitu ya, dari sel-sel yang lain. Jadi ini ada stimulus, ada impuls. Impuls dari luar akan masuk ke dendrites gitu. Kemudian di sini ada cell body, controls the metabolisms of the nerve cells, mengontrol metabolisme dari sel syaraf. Yang warna merah ini ada nucleus, ada inti sel. Selanjutnya ada akson. Kalau tadi dendrites itu serabut pendek, kalau akson dia serabutnya panjang. Is a long fiber which carries information away from the cell body. Ini serabutnya yang panjang ya. Serabut panjang. Away from the cell body, sometimes over long distance. Kalau tadi dendrites itu menerima informasi dari menuju ke cell body control, sedangkan kalau akson dia meneruskan informasinya menjauh dari cell body, menjauh dari sini dan diteruskan ke
apa namanya, ke sel syaraf selanjutnya. Nah, selanjutnya ada struktur yang warna agak kepingan di sini, yaitu fatty sheet made of myelin. Adalah myelin, selubung myelin. Myelin ini selubungnya berisi fatty atau lemak berwarna putih ya. Gives electrical insulation between neighboring cells and makes impulse travel faster. Fungsinya itu agar laju dari impulsnya cepat gitu ya. Nanti itu impulsnya akan melompat-lompat. Seandainya rangsangannya dari sel body dari sini akan melompat, langsung melompat. Nah, itu laju dari impulsnya. Kemudian inflate with synapse with other nerve cell. Nah, ini nanti yang kita akan bahas, synapse. Nah, ini nerve impulse ya. Ini synapse di sini. Ini ada diagram, ada end of one neuron, sedangkan yang kedua ini cell body of next neuron. Cell body of next neuron. Kalau yang gambar pertama ini adalah sel saraf pertama, kemudian ini sel saraf kedua. Nah, synapse adalah celah ya, celah antara dari ujung sel saraf pertama. Nah, ada yang dilingkarin ini ya, dilingkarin. Ini ada celahnya. Sel syaraf pertama dengan sel syaraf kedua ada celahnya. Itu yang disebut sebagai synapse. Padahal syaraf itu, sel syaraf atau neuron harus menyalurkan, mentransfer impuls atau rangsangan dari sel syaraf satu ke saraf selanjutnya. Nah, maka ada prosesnya di sini. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut ya. Ini bisa dibaca di diagram yang ada 1 sama 2, 3, 4. Ini mekanismenya. The synapse is the junction between the end plate of the one neuron and the dendrite of the next. Nah, synapse itu adalah junction, apa namanya itu? Ya, hubungan antara ujung akhir synapse dengan neuron selanjutnya yang tadi ya. Ini neuron 1 ujungnya, ini neuron 2. Ujung akson ini awal dendrit. Mekanisme adalah nomor 1, an impulse arrives at the synapse. Pertama, impuls akan sampai ke synapse ini. Selanjutnya, number 2, at the end of plate are tiny vesicles containing a chemical neurotransmitter. Nanti di ujung dari plate ini akan membentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung-gelembung kecil ini berisi neurotransmitter. Neurotransmitter itu banyak nanti ya. Kita belajar lebih lanjut nanti. Yang bintik-bintik warna hijau itu neurotransmitter. Nah, kemudian nomor 3, the chemical is released into the gap. The chemical atau neurotransmitter tadi itu akan dilepas menuju celah. Dan neurotransmitter ini membawa rangsangan, membawa impuls ya. Yang warna yang titik-titik asalnya dari dalam, kemudian dia keluar ke celah yang titik-titiknya. Kemudian nomor 4, the chemical diffuses across the gap and the impulse restart on the other side when the neurotransmitter binds to the correct receptor molecules. Kemudian neurotransmitter nanti melewati celah synapse dan menempel ke dendrit selanjutnya dan melepaskan impuls ke dendrit atau ke sel syaraf yang kedua, sehingga impulsnya akan diteruskan ke sel syaraf selanjutnya. Bagaimana? Mudah ya? Insya Allah gampang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.